Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah melindungi kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan dengar-dengaran melakukan setiap firman-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengalami perubahan yang drastis dalam kehidupannya setelah pertobatan. Dia yang dulunya hidup secara daging, meskipun dia merasa bahwa dia hidup benar, dia hidup saleh, melakukan Taurat, tapi itu sebenarnya hidup menuruti daging. Dia tidak hidup menuruti keinginan roh. Namun setelah pertobatannya ia berubah drastis. Kehidupannya tidak dikendalikan oleh keinginannya pribadi, tidak dikendalikan oleh pikirannya sendiri, tapi hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya secara total untuk Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia, yang indah untuk melayani jiwa-jiwa yang belum percaya. Kita perhatikan di sini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan yang demikianlah, saudara, yang perlu juga kita miliki. Kita hidup saat ini, tapi bukan lagi kita yang hidup. Kita sudah dibaharui dan kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita adalah Raja atas hidup kita, yang menguasai hati kita, yang berotoritas atas pikiran kita. Memang kita masih punya kehendak dan pikiran sendiri, tapi kita perlu belajar untuk menundukkannya kepada kehendak Tuhan. Sadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Karena itu lakukan kehendak Tuhan. Ada satu panggilan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini, yaitu panggilan untuk memikul salib setiap hari. Kalau kita tidak memikul salibnya, maka kita tidak layak baginya. Kita perlu mengorbankan kehendak kita sendiri demi melakukan kehendak Kristus di hidup kita. Kehendak Tuhan berbeda seringkali dengan kehendak kita. Kita seringkali terjebak dengan kehendak dan keinginan yang berbeda jauh dengan keinginan Tuhan. Kita masih terpengaruh dan terperdayai dengan keinginan-keinginan daging yang berdosa. Kita mengalami tantangan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semuanya tantangan ini, saudara, kita perlu atasi dengan penundukan diri kepada kehendak Tuhan. Kita perlu bertanya setiap kali ada hal yang sulit untuk kita putuskan, ada hal yang sulit untuk kita pilih untuk dilakukan. Tanyakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Cari tahu kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Rasul Paulus yang mengalami transformasi dalam kehidupannya, biarlah kita juga mengalami transformasi oleh kuasa darah Kristus. Transformasi itu mengubahkan kita menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, yang hidup tapi bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Apa yang menjadi indikator bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita? Indikatornya adalah bahwa
perbuatan-perbuatan kita, sikap kita sehari-hari mencerminkan karakter Kristus. Sikap kita sehari-hari seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan buat kita. Memang saudara tidak mudah, ada saja tantangan, ada saja godaan. Tidak jarang ada ejekan, ada bulian buat kita yang mau hidup benar. Ada olok-olokan, ada fitnahan yang seringkali membuat kita lemah untuk hidup dalam kebenarannya. Sebenarnya adalah hal yang lucu bahwa kita mau hidup benar tapi diejek. Tapi ini terjadi saudara. Ada orang yang bertobat dan mau hidup dalam firman Tuhan, tapi diolok-olok, diperkatakan sok suci dan sebagainya. Tapi mari saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita tidak perlu melihat atau mendengar apa kata orang. Mari setia melakukan kehendak Tuhan. Miliki komitmen penyerahan untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kita. Sadari bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Dan kasih-Nya perlu kita balas. Jangan biarkan kasih-Nya bertepuk sebelah tangan. Yang sudah berkorban, sudah mati buat kita. Mari kita miliki hati yang mengasihi Dia dan mau melakukan kehendak-Nya. Kita semua sudah mati bersama dengan Kristus dan kita hidup bersama dengan Kristus. Itu sebabnya hidup kita yang lama sudah kita tinggalkan. Hidup kita yang sekarang adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Milikilah pikiran Kristus, milikilah perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, dan milikilah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman-Nya, sehingga kehidupan kita berkenan selalu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu ya Bapa buat kami. Firman-Mu adalah berkat, karena firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu yang memberkati hidup kami. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk beriman percaya kepadamu. Teguh dalam setiap jalan-jalan, dalam setiap langkah di umur hidup kami, sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kami sadari bahwa hidup kami yang kami hidupi sekarang bukanlah hidup kami lagi. Hidup kami ini bukanlah milik kami, tapi milik-Mu Tuhan. Kami hidup tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Karena itu tuntun kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam segala aspek di hidup kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan, karena kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Kesembuhan terjadi saat ini, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan Tuhan berikan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami serahkan setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu juga atas kami gereja-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!